saya Zulfikar Maiwa M. Faisal, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bangkai. Kali ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi sebagai rangkaian dari tugas aksi nyata modul 23 sebelum melaksanakan observasi di dalam kelas dan kemudian pasca observasi dengan menggunakan pendekatan coaching sebagai supervisi akademik. Nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik di saat pasca observasi. Jadi kali ini kami akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu. Di samping saya telah hadir Bapak Darwis, yaitu guru mata pelajaran seni budaya di sekolah kami di SMP Negeri 3 Bisapu. Baik, gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya. Jadi baik, mungkin bisa kita mulai Pak. Jadi Bapak mengajarkan mata pelajaran seni budaya. Bagaimana rencananya untuk pembelajaran selanjutnya? Bapak akan melaksanakan pembelajaran yang bertujuan bagaimana? Jadi untuk pembelajaran ini nanti ini rencananya tujuan pembelajarannya di sini adalah peserta didik mampu membuat logo personal, identitas personal dari peserta didik itu dengan menggunakan prinsip-prinsip desain. Jadi tujuannya adalah membuat logo atau identitas personal ya? Iya. Oke, baik Pak. Kemudian kalau area pengembangannya seperti apa di pengetahuan dan keterampilan? Kalau di pengetahuan di sini diharapkan ini peserta didik mampu memahami beberapa prinsip-prinsip desain yang biasa digunakan dalam membuat desain, terutama dalam membuat logo. Kemudian di area keterampilan, di sini diharapkan peserta didik mampu untuk membuat logo itu sendiri dengan menggunakan prinsip-prinsip desain yang telah dipahami sebelumnya, ya, supaya bisa membuat logo yang mencerminkan identitas personalnya. Oke, baik Pak. Jadi untuk di area pengetahuan tentang prinsip-prinsip desain, kemudian di area keterampilan tentang membuat logonya. Ya, baik. Kemudian bagaimana dengan rancangan pembelajarannya Pak, dari segi model pembelajaran, strategi atau metode? Jadi kalau misalnya rencananya ini model pembelajarannya menggunakan model pembelajaran project based learning, PJBL, project based learning, ya. Kemudian metode yang digunakan di sini adalah metode demonstrasi untuk mendemonstrasikan cara membuat logo, meskipun mereka sebenarnya sudah proses sebenarnya, tapi akan ditampilkan lagi proses demonstrasi cara membuat logo. Kemudian metode penugasan. Oke, baik Pak. Jadi modelnya adalah project based learning atau PJBL, kemudian strategi atau metodenya adalah demonstrasi dan penugasan. Ini juga rencananya menggunakan strategi pembelajarannya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya, oke. Jadi Bapak juga akan mengintegrasikan dengan pembelajaran diferensiasi. Baik Pak. Terus kira-kira media apa saja yang Bapak butuhkan untuk melaksanakan pembelajaran? Jadi saya akan menyiapkan gambar-gambar yang temannya yang sudah ada, teman-teman kelasnya yang kelas lain yang sudah selesai, bisa diperlihatkan contoh-contoh yang dianggap sudah memenuhi kriteria atau standar dari sesuai dengan prinsip-prinsip desain yang telah dipahami tersebut, untuk diperlihatkan seperti ini bentuknya. Kemudian media lain menggunakan video pembelajaran proses menggambar logo tersebut.
Oke, jadi media yang akan Bapak siapkan adalah contoh-contoh hasil pekerjaan dari kelas lain, Iya, kelas lain. kemudian juga dikuatkan juga dengan video pelajaran. Betul, Ustaz. Oke. Kira-kira Pak, kapan waktu pelaksanaannya kita bisa melakukan observasi kelas? Bisa hari Selasa ini. Hari Selasa di Oh ya, hari Selasa Selasa ya, jam ke-56 56 di kelas 7D. kelas 7D. Oke, baik. 7D hari Selasa. Oke, jadi waktu pelaksanaannya hari Selasa di jam ke-56 kelas 7D. Oke, baik Pak. Kemudian kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Ya, jadi alhamdulillah dari percakapan kita hari ini dengan Bapak, alhamdulillah biasanya saya cuma menerangkan rencana atau rencana pembelajaran dalam bentuk tertulis atau ada di ya, atau kemudian sudah dibaca-baca ada di ingatan. Sekarang dapat penguatan ya karena Dengan saya menjelaskan ke saya menjadi saya jelaskan ke Bapak ya, semakin tergambarkan bagaimana nanti pelaksanaannya. Oke, baik Pak. Jadi kita akan bertemu kembali Pak di hari Selasa ya Pak. Siap. Di kelas 7D jam ke-5 dan ke-6. Oke, baik Pak. Sekedar gambaran bahwa setelah observasi nanti di kelas kita akan lakukan lagi percakapan pasca observasi seperti ini, tapi mungkin saya juga akan didampingi oleh pengajar praktis saya. Siap. Ya. Saya berterima kasih sekali atas kesediaannya Pak Darwis untuk bisa saling belajar, saling berbagi. Jadi sini sama-sama belajar Pak ya. Oke, baik Pak, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Demikian percakapan pra observasi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita akan membahas sedikit materi menggambar logo. Jadi Bapak tak sampaikan pula tujuan pembelajaran kita sebenarnya yaitu anak-anak sekalian kita membuat logo sendiri atau membuat logo personal branding atau yang bisa mewakili identitas anak-anak sekalian, identitas peserta didik dengan menggunakan prinsip-prinsip desain. Nah, ini BA ada, tapi dia ada yang gambarnya versi gambarnya dikirim ke Bapak melalui itu pada tampilkan. Dia gambarnya di komputer. Bagus gambar. Ya ini mana yang kasih? Ini bunga untuk mewakili apa? Ya. Maksud kamu ya? Oh iya. Bisa jadi ini jual minus ya mungkin. Minus bisa. Bapak rasa itu ya untuk ini masih banyak sebenarnya ke belakang. Begini aja. Tapi Bapak rasa itu saja yang Bapak lakukan. Nanti kita lihat logo yang Bapak mana logo yang Bapak buat dan untuk apa sebenarnya logo itu. Bapak sebenarnya mau berniat ganti logo ini dengan logo yang tadi yang Bapak baru buat, tapi Bapak apa ya? Bagaimana menurut sekalian? Apakah logonya perlu diganti atau tetap yang ini? Tetap yang jalan ya. Ada 6 prinsip bisa dalam membuat logo, ada 6 yang harus diperhatikan. Jadi Bapak buatnya seperti ini, yang buat yang sederhana saja. Nah, ini tapi memang jadi begini, tapi lama prosesnya. Bapak buatnya dulu kayak begini. Begini, Bapak cari lagi. Seperti ini, akhirnya dapat logo yang seperti ini. Jadi
Jadi ini kakinya logonya berbeda dengan logo yang sudah ada ya. Nah, kemudian Bapak ada itu ya, ada yang ditanyakan sebelum melanjutkan tugasnya? Oh ya, ini Pak pewarnanya. Pewarnanya boleh melakukan berwarna, warna yang ada spidolnya juga boleh pakai spidol. Ini Bapak pakai spidol. Boleh juga kalau mau membuatnya di HP, ada teman-teman membuat di laptop. Warna seperti ini. Ada lagi yang mau fokus? Ini logo yang bagus. Kesepakatan wasit dari kolaborasi sesi hari ini yang pertama apresiasi pengguna yang baru yang kelima jadi semangat 45 dan perhatian. Terima kasih. Apresiasi dalam Kalau yang aslinya harus sama persis. Kalau yang kita modifikasi di bawah kayak begini. Ini kan modifikasi. Kalau Ayo, Zawai
Ada yang mau sama di rumah Anda? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfikar Maiwain Faisal, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bantaeng. Di sini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi setelah sebelumnya melakukan pra observasi dan observasi di dalam kelas. Jadi di sini saya sudah bersama dengan Bapak Darwis selaku guru seni budaya di sekolah kami, dan saya juga didampingi oleh pengajar praktik saya Bapak Eroh Mutoat. Baik, kali ini saya akan memulai merefleksi observasi yang telah saya lakukan di kelas, kemudian melakukan pasca observasi ini. Oke, baik. Selamat sore, Pak. Gimana kabar, Pak? Sore, alhamdulillah baik Pak. Oh ya, alhamdulillah. Jadi hari ini terima kasih Pak Darwis sudah menyiapkan atau menyediakan waktunya untuk berbagi dan sharing bersama saya. Jadi di sini saya selaku rekan Pak Darwis yang setara, saya juga ingin belajar dari Bapak. Jadi setelah kegiatan kita observasi kita kemarin, menurut Bapak bagaimana efektivitas yang telah Bapak lakukan? Baik, terima kasih Pak. Jadi sudah mengobservasi kegiatan belajar di kelas, dan saya rasa ini sangat penting bagi saya, perlu kembali untuk pelaksanaan kegiatan belajar di kelas. Kalau saya pribadi, efektivitasnya kalau dari pelaksanaannya saya rasa masih ada beberapa kekurangan di beberapa bagian. Oke, baik. Menurut Pak Darwis, kira-kira apa nih yang sudah Bapak lakukan yang sudah baik selama proses kemarin? Jadi kalau saya kemarin rasakan di interaksi mungkin dengan peserta didik pas pelaksanaan proyeknya peserta didik, mungkin saya rasa interaksi tanya jawab dengan peserta didik, membimbing, memberi solusi kalau ada masalah dihadapi peserta didik saat proses mengerjakan proyek, saya rasa itu yang sudah terlaksana dengan baik. Jadi interaksi dengan peserta didik sudah berjalan dengan baik ya Pak. Jadi yang khususnya di pas pelaksanaan proyeknya, tapi mungkin di awal-awal sama mungkin di akhir mungkin ada yang kurang di situ. Oh iya. Jadi menurut Bapak kira-kira nih Pak, apa sih yang masih kurang menurut Bapak? Ya mungkin masih kurang di sini mungkin kemampuan memotivasi peserta didik untuk bertanya atau menggali lebih banyak potensi mereka. Saya rasa anak-anak ini di sini masih banyak potensi mereka, tapi mungkin saya masih kurang dalam menggali potensi mereka sehingga itu tidak nampak. Baik, jadi menurut Bapak masih kurang dalam memotivasi peserta didik. Kira-kira nih Pak, kalau Bapak mengukur diri Bapak mungkin untuk mempertahankan interaksi yang sudah ada, pencapaian yang Bapak sudah dapatkan, kemudian kekurangan-kekurangan yang tadi, kira-kira dari angka 1 sampai 10 Bapak mungkin memposisikan diri Bapak sudah berada di angka berapa? Mungkin kisaran angka 6 atau 7 Pak. Sudah Mungkin masih perlu, ya, masih perlu ditingkatkan. Kira-kira kalau menurut Bapak, apa kira-kira yang Bapak perlu lakukan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang masih ada? Untuk menutupi kekurangan yang masih ada, mungkin ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Mungkin dari segi perencanaan, mungkin ya perencanaan pembelajaran mungkin masih perlu diperbaiki. Kemudian kedua, saat pelaksanaan mungkin
Yang perlu diperbaiki di sini mungkin perlu di sini kemampuan untuk memotivasi peserta didik untuk terutama saat berusaha membuat peserta didik ini untuk bertanya. Kadang diminta bertanya susah sekali untuk bertanya. Pertanyaan pemantiknya mungkin yang agak kurang di sini, Pak. iya. Ya. Kemudian mungkin ya saya rasa mungkin untuk itu saja mungkin masih ada lagi tapi mungkin saya sendiri nggak lihat. Iya, betul. Nah, kemudian kira-kira kalau menurut Bapak, dalam diri Bapak, apa sih sebenarnya kekuatan yang sudah Bapak miliki? Mungkin kekuatannya di sini semangat untuk memperbaiki. Kalau misalnya ada kesalahan, belajar dari kesalahan, kemudian berusaha memperbaiki. Mungkin seperti itu. Ya, semangat belajar lah mungkin. Jadi Bapak ini ya betul-betul punya semangat yang luar biasa untuk mengembangkan diri, Pak ya. Oke, kalau kira-kira untuk memperbaiki itu, Pak, kemudian kekurangan-kekurangan yang tadi, kira-kira apa yang Bapak bisa lakukan untuk memperbaiki ke depannya? Ya, mungkin untuk memperbaiki ini saya identifikasi mungkin saya butuh beberapa hal, Pak, untuk memperbaiki. Iya. Mungkin pertama di sini saya perlu meluangkan waktu lebih banyak di sini untuk memperbaiki atau untuk mempersiapkan proses pembelajaran. Mungkin perlu lebih mencurahkan perhatian di sini. Kemudian kedua mungkin bisa mengikuti pelatihan-pelatihan mungkin kayak atau diklat, atau mungkin bisa mengundang lagi teman sejawat untuk melakukan observasi lagi supaya ada feedback dari teman. Ya, karena biasanya kalau misalnya kita melihat itu ada teman yang lihat, mungkin betul. dia bisa lihat kekurangan kita. Iya, betul. Jadi butuh orang lain untuk melihat kekurangan kita ya Pak, karena mungkin ada sisi yang belum Bapak lihat dari diri Bapak. Oke, baik. Kira-kira nih Pak, kira-kira kalau menurut Bapak dari apa yang Bapak telah utarakan tadi bahwa Bapak bisa merencanakan pembelajaran lebih matang, kemudian Bapak bisa mengikuti pelatihan-pelatihan, kemudian Bapak melakukan saling observasi kelas dengan rekan sejawat, mengundang teman untuk mengobservasi kita. Kira-kira Pak, setelah semuanya berjalan, Bapak sudah lakukan semua rencana tindak lanjut tersebut, kira-kira dalam jangka waktu berapa sih agar Bapak bisa merasakan perbaikan yang mungkin sekarang masih ada di posisi 6 atau 7 untuk mencapai posisi 8, 9, 10 itu berapa lama yang Bapak targetkan? Kalau saya pribadi mungkin targetnya secepat mungkin karena ini berkaitan dengan peserta didik, jadi mungkin ya setiap mungkin melakukan pembelajaran direfleksi, mungkin ke depannya siapa tahu bisa meningkat 1 poin lagi pekan depannya, atau mungkin lah beberapa pekan lah mungkin butuh mungkin 3-4 pekan mungkin Pak untuk menyesuaikan atau merefleksi, kemudian memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Mungkin saya rasa mungkin butuh mungkin lebih lama lagi, dan mungkin akan terus seperti mungkin paling tidak ya ada kemajuan sedikit mungkin dalam beberapa pekan ini. Baik Pak, kira-kira nih Pak, apa sih yang Bapak butuhkan sebagai dukungan, dan dari siapa saja yang Bapak butuhkan dukungan? Kalau misalnya di sini mungkin butuh dukungan teman sejawat ya, untuk pertama kali untuk observasi, untuk memberikan feedback kepada saya. Kemudian mungkin butuh juga tetap mungkin rekan untuk berbagi praktik baik yang telah dilakukan, untuk siapa tahu bisa dipraktikkan dalam pembelajaran saya. Kemudian mungkin juga butuh dukungan peserta didik ya, mungkin
bisa komunikasi dengan peserta didik untuk ya supaya partisipasi aktifnya dalam proses pembelajaran seperti ini. Pihak sekolah yang mungkin semua perlu. Kira-kira bagaimana tindak lanjut dari apa yang kita bicarakan hari ini, Pak? Mungkin langkah ke depannya. Oh ya, jadi alhamdulillah setelah praktikal observasi saya sudah mengambil langkah itu mulai sekarang menyusun jadwal di rumah. Jadi sudah buat jadwal. Hari ini saya mau buat perencanaan seperti itu untuk satu minggu ke depannya. Saya buat jadwal misalnya Sabtu Minggu untuk membuat perencanaan. Nah, meskipun masih tidak terlaksana sepenuhnya, tapi saya sudah buat jadwal. Kemudian rencana mencari pelatihan online yang cocok, yang mungkin saya pikir ini yang saya butuhkan, ya sementara mencari juga. Ya mungkin juga mau ikut ini juga CGP mungkin. Wah, Supaya bisa ya. ada peningkatan mungkin. Siapa tahu ada ilmu-ilmu baru di situ, Pak. Ya. Amin Pak. Kita doakan sama-sama buat Bapak, semoga dimudahkan dan bisa lulus dan ikut berpartisipasi aktif di sekolah kita dalam rangka mengembangkan pendidikan yang lebih berpihak pada murid ya Pak ke depannya. Kita sama-sama berkolaborasi. Kami yakin insya Allah Bapak semua bisa bersama dengan rekan-rekan teman-teman yang lain yang ada 6 orang yang sementara dalam proses seleksi tahap 2. Semua apa yang kita lakukan tentunya untuk berpihak pada murid. Jadi termasuk hari ini apa yang kita lakukan adalah sebenarnya saya membutuhkan merefleksi apa juga kegiatan-kegiatan yang telah saya lakukan yang mungkin berkaitan dengan salah satu modul atau beberapa modul yang lain. Terima kasih banyak Pak atas kesediaan waktunya. Semoga saya bisa mendengar kabar baik dari target Bapak melakukan perbaikan-perbaikan dan kita bisa kembali sharing-sharing lagi. Siap ya. Terima kasih atas kesediaan Bapak. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.